Halo buat teman-teman karyawan di rumah yang masih pusing, jenuh, bingung, dan mungkin sering marah ya. Kenapa tiap kali lu gajian, kok kayaknya gaji lu langsung habis, numpang lewat, nggak jadi apa-apa. Lu bingung dan lu udah kelakukan tuh berpuluh-puluh tahun tapi nggak jadi apa-apa. Lu harus nonton video ini, bahkan lu harus share video ini ke teman-teman kalian, ke anak kalian, supaya apa mereka bisa merdeka, bukan lagi menjadi budak. Lo kok bisa? Lu tahu nggak sih, sebetulnya lu tuh berhak lo buat lepas dari kutukan itu. Dan semua orang bisa kok. Gue ngasih saran ini ya karena gue dulu juga mantan karyawan. Sebelum sekarang gue jadi investor. Ini ada ilmunya dan lu harus tahu ilmu ini, karena kalau nggak lu nggak bisa lepas dari jebakan dan kutukan itu. Dan ini udah diajarkan nih. Ada sebuah buku dari orang terkaya di Babilonia kuno. Orang terkaya itu lu tahu, dia bukan anak orang kaya, anak perdana menteri, anak presiden. No, bukan juga anak konglomerat atau pengusaha. No, dia adalah budak, namanya Arkad. Dan ini lu bisa temukan di sebuah buku yang berjudul The Richest Man in Babylon. Jadi gue bakal ngajarin lu ya 4 tahapan bagaimana caranya lu bisa jadi merdeka, jadi orang yang bebas secara finansial, dan yang paling penting lu bisa tahu gimana caranya uang itu bekerja buat lu, bukan sebaliknya. Nah, buku ini begitu sakti guys. Buku ini ditulis 100 tahun yang lalu ya, di tahun 1926, dan udah berulang kali dikatakan sebagai buku yang paling penting di dalam hidupnya investor legendaris Warren Buffett dan Charlie Munger. Lu penasaran gak kenapa mereka bisa jadi orang terkaya di dunia? Ya langsung aja yuk kita belajar dari buku legendaris favoritnya Charlie Munger ini. Gimana caranya seorang budak bisa menjadi orang terkaya di Babilonia. Dan kisahnya menginspirasi investor legendaris favorit kita, Charlie Munger. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, era Babilonia kuno itu ya di situ masih legal buat jual beli budak. Bahkan ya sampai abad modern pun Amerika, Belanda, Eropa itu juga masih melakukan aktivitas perbudakan sampai tahun 1800-an. Ini hal yang normal. Di Indonesia pun banyak perbudakan itu dilakukan. Tapi kita mau bicara soal era Babilonia kuno. Jadi cerita The Richest Man in Babylon ini cerita tentang soal budak. Kisah seorang budak sangat miskin sekali, pengen jadi orang kaya, namanya Arkad. Nah, dia tahu dia nggak punya harta warisan. Dia tahu dia nggak punya kebun yang besar. Dia nggak punya kebun sawit guys. Tapi yang dia tahu apa? Dia punya tenaga. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menjual dirinya sebagai budak. Tapi dia tahu itu bukan akhir dari segalanya, karena dia lakukan itu untuk mengumpulkan uang. Jadi beda ya dengan konsep yang lu tahu budak kerja paksa di Indonesia itu palsu. Budak itu bahkan di Romawi lu dapat duit, dapat upah. Kalau di Romawi kuno salah satu jalan menuju kekayaan ya lu jual diri lu jadi budak atau jual diri lu menjadi gladiator. Tapi sama juga budak juga. Tapi lu dapat duit kok. Sampai lu bisa beli kebebasan lu sendiri. Jadi ciri khas di sistem Babilonia kuno, sistem perbudakannya adalah budak itu bukan pekerja bebas. Jadi beda kayak karyawan ya. Budak itu milik. Jadi ada pemiliknya, ada ownernya, namanya majikan. Pemilik budak, slave owner. Dan budak-budak ini nggak kayak karyawan swasta atau lu PNS ya. Mereka itu kan terima gaji tiap bulan nih, karyawan PNS swasta. Nah kalau budak itu mereka bukan sistem pembayaran gaji rutin, tapi mereka terima bagi hasil atas pekerjaan mereka. Mereka bisa terima bagi hasil dalam bentuk hasil padinya kalau panen, atau anggur, atau zaitun, atau bisa juga dapat makanan. Itu yang diperoleh oleh seorang budak. Lalu gimana caranya seorang budak itu bisa merubah nasibnya? Gampang. Budak yang pintar dan brilian, dia dikasih makanan, dia nggak langsung habisin semuanya. Dia dikasih zaitun, dia dikasih beras, dia nggak langsung habisin bulir-bulir beras ya, enggak. Dia akan simpan sebagian. Yang artinya, walaupun mereka nggak terima duit, tapi mereka menabung dari hasil kerjanya, kecil-kecilan, sedikit-sedikit, sampai kemudian jadi bukit dan bisa menebus buat beli dirinya sendiri. Jadi budak itu kalau mau merdeka bisa tebus, bayar, beli kemerdekaannya sendiri dari majikannya. Boleh? Boleh. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, sistem pekerjaannya bukan kontrak kerjasama atau PKWT atau PKWTT, enggak. Sistem kontraknya adalah berbasis kepemilikan manusia. Selama lu tidak bisa tebus harga diri lu, nilai lu adalah budak gua. Tapi di sini penulis itu mau menunjukkan begini, ada sebuah nilai-nilai di situ. Nilai yang paling penting apa sebagai budak atau lu karyawan? Apa yang penting? Lu harus tahu sebagian kecil dari penghasilan lu, walaupun itu hanya gandum atau beras atau alpukat atau lu dapat bagi hasil udang, telur ayam, itu adalah hak lu. Itu harus tahu dulu. Dan itu jangan sampai lu sia-siakan. Itu adalah milik lu dan lu harus belajar menyimpannya. Nah, ilmu menyimpan duit ini makanya diajarin di sini. Nggak semua orang bisa punya. Bahkan orang kaya sekalipun, anak konglomerat sekalipun, banyak yang hartanya numpang lewat karena nggak punya ilmu buat menyimpan uang. Nah, seorang budak di Babilonia yang namanya Arkad ini ternyata sangat brilian karena dia tahu dia pengen rubah nasib dia, tapi dia nggak punya kebun sawit guys. Dia nggak punya kebun gandum. Dia nggak punya kapal buat mancing ikan tuna. Nggak bisa. Dia juga nggak bisa jadi mafia subsidi BBM karena waktu itu King
belum ada. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menjual dirinya menjadi budak supaya dia bisa mendapat penghasilan. So gimana caranya ya seorang budak yang namanya Arkad ini bisa menjadi orang yang merdeka di kemudian hari, dan bahkan bukan cuma merdeka loh, menjadi orang terkaya di Babilonia. Nah jadi ada 4 tahapan gimana caranya si Arkad ini bisa meraih kebebasan finansial dan juga kebebasan buat dirinya sendiri. Lu harus catat baik-baik ini karena ini udah dilakukan oleh banyak orang sukses di seluruh dunia. Ingat loh, buku ini usianya udah ratusan tahun, lebih tua daripada bapak lu ya. Jadi lu harus baca dan dengerin kata buku ini. Apa yang dia bilang? Pertama, lu harus belajar menggemukkan dompet lu. Bikin dompet lu itu jadi gendut. Tentu bukan cara lu korupsi gitu ya, atau lu jualan solar subsidi, enggak. Tentu lu mulai belajar gemukan dompet lu ya sebagai karyawan dengan menyisihkan sebagian gaji yang lu punya. Jangan gaji lu numpang lewat doang. Jadi prinsip yang pertama, mulailah belajar menggemukkan dompet lu. Atau rekening bank lu lah gampangnya. Atau kalau di gue ya RDN gue, rekening saham lu. Belajar buat bikin itu jadi gendut. Gue mau kasih contoh, ada juga nih orang punya gaji 9 juta sebulan. Tapi gajinya selalu habis di akhir bulan buat bayar semua tagihan-tagihan kebutuhan dia sehari-hari. Katakan saja namanya Mr. X. Nah kalau lu pakai konsep seperti Mr. X itu, setiap terima gaji itu selalu habis, lu tahu nggak apa yang terjadi? Di situ lu udah bisa lihat bahwa Mr. X tidak pernah bekerja untuk dirinya sendiri. Mr. X adalah budak. Kok bisa? Nah, ini melanggar prinsip yang pertama. Karena lu tahu ya, Mr. X gajinya 9 juta sebulan. Kalau ditanya, kok lu gak bisa sih nyimpen duit lu, kenapa selalu habis? Oh gak bisa pak, makan saya habis 2.700.000. Uang kos atau sewa kontrak rumah saya habis 2.400.000. Bayar cicilan motor habis 1.200.000. Bayar hiburan, entertainment, ngafe, nonton bioskop 900.000. Ngasih orang tua 900.000. Nah ini bagus nih. Beli bensin 600.000. Kebutuhan pribadi lainnya 600.000. Beli kolor, celana dalam dan lain-lainnya. Beli listrik dan air 300.000. Total itu 9 juta dalam 1 bulan 30 hari kerja itu habis duitnya. Nah ini kalau lu pakai konsep yang sama seperti Mr. X, yakin dan percayalah lu itu bukan manusia, tapi lu itu budak guys. Kenapa? Karena gini, budak di zaman Babilonia kuno disuruh dia tebas padi, panen beras. Apa yang terjadi? Beras itu ladangnya punya orang lain. Lu cuman budak. Lu bawa beras yang udah lu panen, lu bawa ke majikan lu. Lu bawa 10 karung. Nanti majikan lu ambil 1 cangkir kopi. Dia serok itu beras, dilempar ke muka lu. Itulah bagian lu sebagai budak. Jadi setiap habis panen atau habis jualan hasil ternak, hasilnya lu bawa dulu ke majikan lu, baru nanti dapat bagian upah dari majikan lu sebagai budak. Bedanya apa sama lu yang gaji 9 juta sebulan? Begitu lu terima gaji nih 9 juta per bulan, sebelum lu nikmatin, lu bayar dulu tuh pajak PPH ke negara. Store lo, majikan dong, udah dikasih hidup, bernafas, oksigen, numpang berdiri di Republik Indonesia kan. Storan lu bayar bisa 5%, bisa 15%, bisa 35%. Oke. Jadi lu wajib dulu setor ke bank penghasilan lu kepada raja. Setelah lu setor kewajiban lu kepada negara untuk memperkaya pejabat-pejabat korup di atas sana, setelahnya lu jealous dong. Wih, enak banget dia ya. Dia gak ikut macul-macul tapi dia menikmati hasil keringat gua. Lu langsung berpikir, wah gue juga bisa kayak dia dong. Jadi apa yang lu lakukan? Duit 9 juta lu gunakan untuk memperkaya Pertamina dong, beli bensin. Lu gunakan buat memperkaya pengusaha restoran. Lu gunakan untuk memperkaya perusahaan leasing motor. Lu gunakan buat memperkaya Unilever. Lu gunakan untuk memperkaya perusahaan-perusahaan lainnya, dan itu bukan buat diri lu sendiri. Lu berpikir lu sedang mensenangkan hati lu dengan ganti handphone baru, beli motor baru, ngafe baru, cobain donat baru yang paling enak katanya. Turun dari langit ini donat, dibuat oleh bidadari. Tapi lu merasa lu sedang membahagiakan diri lu. Tapi tidak, karena yang lu lakukan, lu adalah memperkaya orang lain. Lu memperkaya majikan-majikan lain. Lu tetap menjadi budak. Percayalah kalau lu lakukan dengan konsep ini yang sama, sampai 20 tahun ke depan, bagus. Jadi makin banyak pengusaha yang kaya raya, karena makin banyak koleksi budak-budak kayak lu tuh yang gak ngerti cara pegang duit. So, Arkad di buku ini mengajarkan ya, lu harus lepas dari perbudakan modern. Sisihkan sebagian uang gaji lu minimal 10% itu di awal. Terlepas dari apapun itu, lu mau pengeluaran bayar listrik, PLN, pinjol, judol, apa segala macam, enggak. Keluarin dulu 10% minimal lu simpen. Ini artinya lu sedang membayar diri lu sendiri. Ingat konsep budak Arkad di Babilonia. Kenapa dia nggak pakai seluruh hasil panen itu buat dia nikmatin sendiri? Karena dia mau membeli kebebasan dirinya. Ketika dia dilempar 1 cangkir beras, dia akan sisihkan 1 sendok. Sisanya dia bisa makan. Dilempar lagi besok 1 cangkir beras. Budak, ini bagian lo hari ini. Dia sisihkan 1 sendok. Dia sisihkan 1 sendok. Dia belajar menyisihkan penghasilan dia. Dia tabung. Sisanya baru dia pakai.
Jangan kebalik lu bego. Lu budak dikasih 1 cangkir beras, apa yang lu lakukan? Lu rebus, makan semua. Budak lu memang. Lu memang budak. Lu bodoh. Besok begitu lagi kerja. Kasih 1 cangkir, habis lagi 1 cangkir. Selamanya lu jadi budak. Kerja di kebun milik Raja Babylon itu. Lu jadi budak guys. Belajar seperti arkad. Sisihkan 1 sendok, sisihkan 1 sendok. Atau dalam arti modern, gaji lu harus lu sisihkan dulu. Baru lu makan-makan, bayar kos, ngasih orang tua, kebutuhan pribadi, listrik, air, warteg, pacaran, segala macam. Jadi lu jangan kebalik. Banyak orang di Indonesia gue lihat ya yang gajinya 100 juta sekalipun. Apa yang terjadi begitu dapat duit? Belanja. Bayar cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, apa segala macam. Hobinya apa? Memperkaya dealer mobil, memperkaya pengusaha bank. Ya gue sih happy aja gue pegang sahamnya. Ya makin banyak orang bodoh kayak lu dan mental budak kayak lu ya makin kaya. Owner ini, business owner, investor, udah jelas. Makanya yang lu harus lakukan apa? Begitu terima gaji, sisihkan 10%. Sisanya baru lu pakai. Ya kalau dalam konteks gue, kalau bisa lebih dari 10% lah. 10% juga menurut gue kecil. Jadi lu kalau bisa lebih dari 10% lu harus sisihkan. Dan asal lu tahu ya, ini bukan lu habiskan buat diri lu. Dalam konsep arkad, lu sedang memperkaya majikan-majikan. Kesempatan lu buat memperkaya diri lu sendiri di 10% itu. Cangkir 1 sendok itu. Jadi di sini teman-teman yang mau diajarkan sama arkad adalah kalau lu mau jadi budak, boleh. Tapi lu punya mindset. Lu jadi budak dengan target membeli kebebasan lu. Dengan cara apa? Menyisihkan sebagian penghasilan lu. Jangan kebalik. Orang dapat gaji, spending, ada sisa, baru dia tabung. Goblok. Lu dapat gaji, tabung dulu, ada sisa, baru spending. Ngerti ya konsepnya? Kalau enggak, lu tidak akan pernah bisa membeli kebebasan lu. Percayalah. Gue udah lihat, gue dulu punya karyawan umur 67 tahun masih kerja, gila. Yang bener aja. Karena apa? Dia tidak pernah belajar membeli kebebasan dia. Yang dia lakukan apa? Memperbudak dirinya sendiri. Terus aja. Gak mau membeli kebebasan dirinya. Lu harus belajar kayak arkad. Punya mental. Target gua merdeka 20 tahun lagi. Caranya gimana? 1 cangkir gua ambil 1 sendok teh. 1 cangkir gua ambil 1 sendok teh. Setelah 20 tahun jadi gudang itu beras itu. Lu jadi orang kaya. Tapi kalau lu gak punya mentalitas arkad, punya daya tahan itu ya susah. Tapi lu harus bisa. Kalau gak lu selama-lamanya menjadi budak. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Lu harus belajar mengontrol pengeluaran dan tahu bedanya antara kebutuhan sama keinginan. Ini udah berulang kali gue bilangin sama lu. Dan ilmu ini udah ada sejak beratus-ratus tahun lalu. Bahwa banyak orang tidak ngerti bedanya kebutuhan sama keinginan. Lu gonta-ganti jam baru itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan tuh kalau gak dipenuhi lu mati guys. Contoh, lu butuh untuk minum hari ini. Lu butuh untuk makan hari ini, itu kebutuhan. Tapi kalau lu butuh buat pasang casing baru di handphone lu, itu keinginan. Karena kalau nggak dibeli pun nggak kenapa-napa. Jadi itu bukan hal yang necessary, yang penting dalam kehidupan lu. Jadi pelajaran kedua dari arkad itu adalah lu harus belajar mengontrol pengeluaran lu. Jadi prinsipnya ini adalah jebakan budak ya, mental. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun nenek moyang lu diperbudak. Udah pastilah, nenek moyang lu itu budak. Dan ini mengakar ketika lu lahir ke dunia ini, jiwa lu, jiwa budak. Lu berpikir, lu tahu gak jiwa budak itu? Jiwa budak itu lu berpikir, kebutuhan gua itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pendapatan gua. Lu dikasih tanam jiwa budak untuk jadi konsumtif. Oh, kalau dulu gaji gua cuma 2 juta sebulan, handphone gua Nokia gak apa-apa. Tapi hari ini handphone gaji gua udah 9 juta sebulan, berarti handphone gua harus Samsung. Oh, gaji gua udah 30 juta sebulan, berarti iPhone gua harus iPhone. Oh, gaji gua sekarang udah naik 2 kali lipat. Berarti gue harus jual motor gue, ganti mobil gue. Nah itu jebakan budak guys. Dan ini udah ada dari nenek moyang lu zaman dulu. Karena dulu apa? Hidupnya susah banget. Cuman bisa makan getuk. Tiba-tiba dapat duit. Apa yang dia lakukan? Jual harta tanah, warisan. Panik. Langsung duitnya habis kemana-mana. Nyambung gak lu? Jadi mentalitasnya apa? Ini yang namanya necessary expenses. Orang merasa ini penting banget buat gua. Handphone ini gua gak bisa hidup tanpa apartemen itu. Gua gak bisa hidup tanpa mobil itu. Gua gak bisa hidup tanpa perhiasan itu. Gua gak bisa hidup tanpa baju bermerek seperti itu. Itu manipulatif guys. Lu menipu diri lu sendiri. Tapi itu udah standar. Karena mayoritas manusia punya mental budak itu. Untuk apa? Meningkatkan konsumsi dia seiring peningkatan pendapatan dia. Satu-satunya cara apa? Lu harus berani memprotes jiwa budak itu. Lu harus punya nyali buat melawan mental budak nenek moyang, please nyala dari pikiran gua. Lu harus berani sadar gitu loh. Oh, ini gak betul. Kalau gaji gua naik 10 kali lipat bukan artinya pengeluaran gua harus naik 10 kali lipat. Itu tidak betul. Lu harus hati-hati
Bahkan di sini gue punya teman-teman ya yang bisa bersaksi ya, ketika gaji gue masih single digit sampai gaji gue udah triple digit, zaman dulu gue masih jadi karyawan, gue punya apartemen, nggak ada TV, nggak perlu, karena gue tahu gue nggak akan pakai. Mereka pasti lihat dia kalau ke tempat Benny isinya cuman kursi sama tempat tidur sama AC, udah cukup, selesai. Mau gaji gue 1 juta, 10 juta, 100 juta, udah sama. Nggak artinya gue ganti furniture yang mewah, lampu yang mewah, beli chandelier dari Itali, Prancis, segala macam. Enggak, sama aja. Jadi gue nggak merubah gaya hidup gue ketika pendapatan gue naik berkali-kali lipat. Enggak. Karena gue tahu itu jebakan nenek moyang, itu hati-hati loh. Dijebak sama nenek moyang lo. Karena dia mental budak, turun-menurun tuh. Nenek moyang lo ngajarin, oke, kalau buang air di pinggir sungai. Gimana kalau mati di sentri? Tapi kalau cuci baju di pinggir sungai juga. Kalau masak air di pinggir sungai juga. Buktinya nenekmu gak mati-mati. Oh ya udah, lakukan itu sampai bertahun-tahun lo. Nah, stunting lo jadinya kan. Jadi lo tahu kan, lo harus hati-hati jebakan mentalitas nenek moyang itu. Gak semuanya benar. Banyak ya dilakukan karena ya mereka gak paham saat itu. Lo harus tahu, termasuk dalam mengelola keuangan. Banyak mereka yang gak bisa ngertiin itu. Makanya lo harus belajar lepas tuh dari jebakan genetika lo. Oh, mental-mental budak ini nyala dari diri gua. Jangan mau lu terjebak dengan itu. Karena kalau enggak, yang gue udah lihat adalah bertahun-tahun. Kakek neneknya budak, bapaknya budak, dianya budak, dia punya anak. Budak terus mentalnya. Dan gak berubah. Ya termasuk salah satu yang gue contohin itu. Gajinya 45 juta. Kelihatannya hebat. Bebas finansial. Enggak. Hari ini pusing. Lari dikejar-kejar pinjol. Sampai istrinya yang harus bayarin. Ini realita. Orangnya ada. Gaya banget. Tinggalnya harus di Kuningan. Sewa apartemennya. Puluhan juta tiap bulan. Bodoh banget. Sampai kapanpun selalu isinya penyesalan. Kalau ketemu, aduh gue sedih banget ya Ben, kenapa gue gak pernah dapat nasihat ini. Bapak gue gak pernah nasihatin gue seperti lu Ben. Soalnya bapak gue sampai umur 78 tahun pun masih kerja. Mati. Realita guys, tapi nggak bisa hilang dari jebakan itu. Kenapa? Sebentar guys, sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya, karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih, dengan pembicara yang spesial juga, karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat, karena kita lagi ada promo diskon 30% sampai tanggal 30 Oktober 2025. Ingat ya, diskon 30% ini diskon terbatas cuma buat 10 orang pertama. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. So siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Tapi nggak bisa hilang dari jebakan itu. Kenapa? Karena bapaknya pun gue lihat ketika pernah dia pensiun sampai 3 kali. Lu bayangin pensiun sampai 3 kali. Karena udah pensiun, duit pensiunnya apa? Habis. Langsung ganti mobil baru. Begitu duit pensiunnya habis, pusing dia bayar kontrakan apartemennya yang mewah itu. Akhirnya ngelamar lagi, job lagi tempat lain. Sampai pensiun bisa dapat 3 kali. Lu bayangin lu. Pensiun di umur 60 tahun, pensiun di umur 70 tahun, pensiun lagi di umur 75 tahun. Ini true story, ngeri guys. Jadi lu jangan sampai kena jebakan itu gitu. Ujung-ujungnya apa? Nyalain orang tua, ujung-ujungnya nyalain kakek nenek. Karena gue gak pernah diajarin ilmu itu, kutukan dari nenek moyang itu loh. Hati-hati, jangan lu terjebak itu. Belajar mengontrol pengeluaran lu. Bedakan keinginan sama kebutuhan. Jadi intinya, apa yang kita sebut dengan kebutuhan akan selalu bertambah seiring dengan kenaikan upah yang lu punya. Kecuali lu berani nih ambil keputusan untuk merubah pola pikir lu tentang apa definisi kebutuhan. Jadi mulai sekarang lu bikinlah definisi kebutuhan itu apa sih dalam hidup lu. Oh, yang namanya kebutuhan di gua bisa tidur pakai AC. Berarti lu harus siapin budget buat PLN. Oh, yang namanya kebutuhan di gua bisa makan 2 kali sehari. Oh, kebutuhan di gua bisa bayar uang sekolah anak gua. Oh, yang namanya kebutuhan di gua beli pulsa 500.000 sebulan. Oh, kebutuhan di gua pendidikan. Oh, kebutuhan di gua bikin sendiri. Berarti selain daripada itu adalah keinginan yang tidak harus selalu lu penuhi. Kalau lu penuhi terus, lu adalah budak dari keinginan lu. Lu dikontrol oleh keinginan lu. Aneh.
Harusnya lu yang bisa mengontrol keinginan lu. Tapi lu gimana caranya bisa mengontrol keinginan lu kalau lu sendiri tidak bisa membedakan mana kebutuhan sama keinginan? Aneh. Ada gue lihat orang punya motor sampai 3 biji. Gila. Buat apa? Punya anak enggak? Punya istri juga enggak? Motor sampai 3 biji. Apa bisa lu benerin itu semua kalau rusak atau servis semua, ganti oli semua, rutin? Gue rasa enggak. Ujung-ujungnya apa? Kos. Karena apa? Dia keinginannya aja yang harus dipenuhi. Ya, gue wajib punya motor RX King. Nanti udah punya RX King apa? Gue wajib punya motor CBR. Udah punya motor CBR apa? Gue wajib punya motor BMW. Ih, bego banget. Sampai hari ini ngontrak. Kan bodoh. Realita. Buat apa lu punya motor 3 biji? Gue yakin jujur lah. Lu pasti lihat banyak tuh tetangga lu, kenalan lu. Punya kendaraan sampai 3 biji, 4 biji, 5 biji. Rumah ngontrak. Konyol. Lu harus akui itu konyol. Dan belajar mengakui. Membedakan. Oh ini kebutuhan, oh ini keinginan. Gitu loh. Jadi saran gue ya buat Mr. X di luar sana yang kemarin kirim ke inbox kita nanya. Ya lu harus belajar memisahkan. Mana kebutuhan, mana keinginan. Paling bahaya adalah keinginan yang berkedok kebutuhan. Jadi contoh nih, Gen Z nih. Kayak Mr. X nih Gen Z nih, DM gue. Buat dia wajib self-healing. Menurut gue itu kepuasan instan. Sebelum lu belanjain uang lu harus tahu. Lu tuh bisa misahin gak sih? Mana kepuasan instan, mana kepuasan jangka panjang. Let's say lu memang bener-bener pengen memuaskan diri lu. Kepuasan instan tuh kayak apa? Jajan, beli iPhone, nongkrong di kafe mahal dan lain-lain. Itu kepuasan instan. Selesai. Setelah 1 jam selesai. Lu dapat apa? Gak ada. Mungkin self healing 1 jam. After that apa? Nothing. Lu harus belajar, oke, kalau lu mau puasin diri, lu puasa dalam hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Oh tadinya emas gue 1 gram, sekarang jadi 3 gram. Oh tadinya emas gue 3 gram, sekarang jadi 7 gram. Belajar liatin emas lu tuh. Lu jajar-jajar lah tuh di lemari lu emas antam itu. Gak apa-apa, cuman setengah gram, 1 gram, 2 gram. Tapi lu belajar melihat emas lu bertambah banyak. Atau tabungan lu, deposito lu, saham lu. Lakukan itu. Belajar mendapat kepuasan bukan dari nongkrong di kafe mahal, atau nonton bioskop film terbaru, atau kepuasan dari gonta-ganti handphone terus setiap tahun, enggak. Belajar melatih kepuasan melihat sesuatu yang bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi kalau ditanya ada orang yang puasnya apa? Rekening banknya nambah terus. Jadi dia punya hobi tiap seminggu sekali dia pergi ke bank, narik semua duitnya di bank. Terus dia jembrengin di kasurnya. Ini ibu-ibu gue pernah ketemu. Happy dia, wah duit gue udah banyak nih, udah jadi 2 miliar nih. Abis itu dia bungkus lagi, bawa lagi ke bank. Minggu depan dia ambil lagi semuanya, dijembrengin aja dia, wah gila duit gue udah banyak, udah nambah nih. Jadi darinya 2M jadi 2 miliar 20 juta. Happy. Tutup lagi, simpen lagi, bawa lagi ke bank. Pusing yang jadi bank ya, biarin aja pusing. Tapi dia belajar mendapatkan kepuasan dalam jangka panjang. Kepuasan dari melihat pertumbuhan asetnya. Itu jauh lebih penting guys. Jadi lu gantilah definisi kepuasan lu itu apa. Nah yang ketiga, itu lu udah lakukan yang pertama ya. Lu belajar menyisihkan, bekerja untuk diri lu sendiri. Jangan kayak budak, bekerja buat majikan. Gak pernah belajar menyisihkan buat membeli kebebasan dia. Lalu yang kedua, lu udah belajar memisahkan mana kebutuhan sama keinginan. Nah yang ketiga, ini penting guys. Yang ketiga itu belajar melipat gandakan uang. Lu udah berhasil sisihkan. Lu udah berhasil lindungi itu dari jebakan nenek moyang. Jadi lu gak lakukan itu buat spending hal-hal yang gak penting. Nah pelajaran ketiga dari Arkad, budak Babilonia ini apa? Lu harus mengerti bahwa setiap keping emas yang lu dapatkan, itu adalah karyawan lu. Itu ada buruh lu. Namanya emas. Dan emas ini harus bekerja buat lu. Karena dia budak lu. Dia harus kerja ngasilin duit buat lu. Jangan diem aja di bawah bantal. Karena apa? Kalau lu bisa membuat uang bekerja buat lu, uang itu bisa berbuah. Jadi zaman dulu orang itu dapat gaji bukan uang kertas tapi emas. Belajar lu sisihkan emas ini. Dan setiap emas ini lu harus lihat ini adalah karyawan. Ini adalah buruh. Ini adalah pekerja. Ini adalah mesin uang. Dia harus bisa bekerja menghasilkan duit buat lu. Dia mungkin gak bisa menghasilkan emas yang sama seperti ini. Dia bisa menghasilkan koin-koin silver, perak, tembaga. Gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap keping yang dihasilkan ini adalah anaknya dari emas ini. Dan dia bisa bekerja buat lu. Emas ini bisa menghasilkan perak-perak yang lebih kecil. Perak-perak yang lebih kecil harus belajar menghasilkan tembaga-tembaga yang lebih kecil lagi. Jadi setiap harta yang kamu miliki itu adalah budak. Dalam konsep Arkad ya, ingat ya dia orang budak, jadi bahasanya budak Babylon nih. Dan seiring berjalannya waktu, harta ini bisa menghasilkan harta baru lagi buat kamu. Jadi gimana caranya Arkad menghasilkan duitnya ya? Jadi setelah Arkad berhasil menyisihkan uangnya, penghasilannya dia dari upah dari tuan, dia nggak langsung membiarkan uang tersebut diam di balik meja atau habis buat konsumsi nggak jelas, nggak. Dia meminjamkan uangnya kepada temannya pengusaha pandai besi.
Jadi blacksmith, bikin pedang, bikin cangkir, bikin meja, bikin perisai, bikin tapal kuda, blacksmith. Dia punya teman kenal baik pengusaha pandai besi. Apa yang dia lakukan? Dia pinjemin uang. Kenapa dia mau pinjemin uang? Karena dia kenal baik orangnya dan dua, dia sudah memahami bisnisnya. Oh, bisnis tapal kuda ini begini ya. Oh, bisnis alat-alat perkakas itu begini ya. Oh, modalnya butuh bahan baku ya, biji besi beli di mana ya? Waktu tempa butuh berapa banyak ya? Buat bikin panas sebegitu besar butuh batu bara seberapa banyak. Jadi lu udah tahu nih bisnisnya luar dalam. Lalu dia kemudian bersepakat sama temannya ini, si pandai besi ini, pengusaha. Kita bagi hasil deh, gue kasih lu duit, gue pinjemin, nanti kita bagi hasil keuntungannya ya. Dari setiap barang yang lu berhasil jual, gue akan terima per sekot. Terima bagi hasil dari keuntungannya. Nah, dari sinilah kekayaan Arkad mulai beranak pinak, guys. Jadi menurut The Richest Man in Babylon, itu ada 3 cara buat melipat gandakan uang lu. Dan lu harus tahu, yang pertama itu investasi ya. Jadi lu mulai belajar pindahin nih tabungan lu yang duit cash itu nothing lah, itu bunganya paling cuma 2%. Tiap bulan lu ganti ke dalam bentuk saham, reksadana, atau aset apapun yang bisa menghasilkan produk lain, buah-buah lain dalam bentuk uang. Jadi bisa bunga berbunga atau menghasilkan saham lain. Kalau gue suka bilang, namanya gue investor saham ya, gue bilangnya buah-buah saham. Jadi gue beli saham, dia bisa menghasilkan gue capital gain, dia bisa menghasilkan gue warrant, dia bisa menghasilkan gue opsi. Itu semua hak-hak yang lahir dari sebuah saham. Buah-buah saham itu ada banyak. Jadi lu bisa dapat dividen, lu bisa dapat capital gain, lu bisa dapat hak opsi, hak warrant dan lain-lain. Ini namanya rights, itu buah-buah saham. Jadi satu saham bisa berbuah jadi banyak, guys. Lu belajar lakukan itu, investasi supaya uang lu bekerja buat lu. Kalau enggak apa? Ya lu jadi budak selama-lamanya. Yang kedua apa? Belajar bangun bisnis. Kalau lu nggak tahu taruh di mana, Pak, gue nggak yakin beli saham perusahaan X. Kalau duit gue dibawa lari gimana? Bisa nggak? Bisa. Memang bisa banget. Jangan kan dibawa lari. Perusahaannya kena meteor juga bisa. Perusahaannya bangkrut juga bisa. Jadi lu belajarlah buat mengalihkan duit tabungan lu ke bisnis yang real. Yang nantinya bisa jadi mesin cetak uang lu. So, lu mulailah belajar nih. Sadarin keahlian lu apa. Kembangin keahlian lu. Perdalam ilmu lu. Dan cobalah mulai belajar bikin bisnis yang nyata. Jadi lu harus belajar nih jadi pengusaha. Sisihkan uang lu buat jadi pengusaha. Walaupun gak gampang. Gua sih makanya lebih pilih yang pertama ya. Nah yang ketiga paling penting. Investasi ke diri sendiri. Ini gue suka bilang investasi leher ke atas. Investasi otak. Gimana caranya? Upgrade diri lu. Ikut kursus. Baca buku. Ketemu orang. Ngobrol. Networking. Lakukan apapun yang dapat meningkatkan nilai tambah lu sendiri. Karena skill ini ya. Skill, knowledge. Itu adalah sesuatu yang gak bakal bisa dicuri dari lu. Akan stay sama lu. Dan kalau lu udah menguasai banget, lu ahli banget, itu gak bakal bisa ya gampang diambil alih sama orang lain. Beda dengan tabungan emas. Lu nabung emas, bisa aja rumah lu dirampok. Real. Lu tabung tanah, sertifikat lu ada banyak, ada 200 lebih. Bisa habis, terbakar, dimakan rayap, bisa. Tapi kalau lu investasi layar ke atas, pengetahuan lu, knowledge lu, ilmu lu, keahlian lu, skill lu, begitu lu jadi ahli, lu menguasai itu. Lu bukan menguasai emas, lu menguasai itu. Leher ke atas itu. Lu tidak ada sesuatu, seseorang, atau apapun itu yang bisa ambil alih itu dari lu. Jadi penting banget nih investasi yang ketiga. Investasi yang gak bakal pernah habis, dimakan rayap. Duit lu bisa dimakan rayap. Harta benda lu bisa habis, kena karat. Mobil, motor, habis berkarat. Tapi ilmu ya, lu investasi leher ke atas, akan stay with you forever sampai lu mati, guys. Ini cuannya gede nih. Nah, kalau menurut Arkad, lu penasaran gak ya? Menurut orang terkaya di Babilonia yang namanya Arkad, seorang mantan budak, dari 3 itu mana yang lebih penting? Coba lu jawab pertanyaan ini. Kalau lu sendiri gimana? Mana yang lebih penting? Yang pertama itu investasi, pindahin tabungan lu ke saham, reksadana, atau aset apapun ya yang menghasilkan uang. Jadi investasi. Yang kedua, bikin bisnis sendiri. Atau yang ketiga, investasi leher ke atas. Menurut lu ya, mana sih yang paling penting menurut Arkad? Coba lu jawab. Kalau menurut Arkad, dari ketiga hal itu, cara melipatkan ganda uang itu, yang paling penting dan yang paling baik adalah nomor 3. Karena dengan lu meningkatkan kapasitas diri lu, meningkatkan knowledge lu, pengetahuan lu, skill lu, percayalah, ini bakal meningkatkan kemampuan lu untuk menghasilkan lebih. Either menghasilkan uang, menghasilkan value, menghasilkan produk, barang atau jasa, lu jadi bisa menghasilkan lebih. Yang ujung-ujungnya, lu bisa meningkatkan ya potensi pendapatan lu sendiri. Lu bisa meningkatkan peluang lu, opportunity lu, itu makin besar tambah lebar. Dan ini penting investasi leher ke atas menurut Arkad. Kenapa? Karena sebelum dia investasi di perusahaan pandai besi punya kawannya itu, Arkad itu punya pengalaman kena tipu sama pengusaha batu permata. Dan dia mengalami kerugian. Di situ dia ngerti, oh wajar aja gue kena tipu.
Karena gue belum cukup otak. Di situ dia baru dibanding gue investasi di perusahaan bodong, gue gak ngerti perusahaan. Atau gue bangun bisnis, atau gue bangun restoran, tapi gue gak ngerti cara masak, gue gak ngerti logistik pangan. Kayaknya yang paling bener investasi ketiga deh. Karena kalau gak, duit lu, seberapa banyak duit lu 200 miliar sekalipun, kalau lu tidak ngerti gimana cara menempatkan dan lu tidak punya ilmu untuk itu, ujung-ujungnya lu collapse guys. Jadi pengalaman Arkat kena tipu di pengusaha batu permata itu guys, ya ini bisa jadi pelajaran dia. Dan dia bawa inget terus nih dalam perjalanan hidupnya. Nah makanya teman-teman penting banget ya buat lu investasi layar ke atas seperti kata Arkat ya, orang terkaya di Babilonia. Salah satu caranya dengan datang yuk di acara Benix Investor Summit, diselenggarakan 1 tahun sekali loh. Sekarang kita bikin di Solo. Acaranya di tanggal 13 sampai 14 Desember di Solo guys. Tahun ini. Ingat ya, tempatnya terbatas. Di sini kita bakal membahas potensi investasi yang menarik nih dari saham energi hijau, dari bisnis logistik, dan dari satu sektor spesial nih yang menurut gua punya potensi besar ya buat cuan gede nih dalam 2-3 tahun ke depan. Nah teman-teman di sini juga bisa dapat network sesama investor juga. Jadi bisa punya temen nih, saling sharing, saling ngobrol tentang perjalanan investasi kalian. So buruan, tunggu apa lagi? Segera daftar ya di Benix Investor Summit di bulan Desember ini. Kita lagi ada promo 30% untuk 10 orang pertama yang daftar sebelum tanggal 30 Oktober. Jadi buruan guys, karena tempatnya terbatas. Sampai ketemu di Solo ya, Benix Investor Summit 2025. So kita udah masuk ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat itu harus belajar melindungi hartamu dari kerugian. Jadi pelajaran keempat dari Arkat ada ya, oke lu berhasil lipat gandakan uang lu berhasil investasi lu berhasil membedakan kebutuhan dan keinginan lu jadi kaya raya. Terus next step apa? Yang keempat, belajar melindungi harta lu dari kerugian. Lu harus melindungi harta lu supaya tidak habis dimakan rayap, habis dimakan ngengat, habis ditipu orang. Intinya ya, lu wajib berhati-hati dalam menginvestasikan uangmu, jerih payahmu, keringatmu tuh. So, lu perlu tahu, perlu waspada. Karena lu wajib memastikan bahwa lu menaruh tempat lu di tempat yang terpercaya, di tempat yang aman, atau dalam konteks saham di perusahaan yang amanah lah. Dan amanah juga gak cukup guys, dia juga harus pinter dalam mengelola bisnisnya. Navigasi, bagaimana cara melawan kompetitor. Navigasi, gimana cara beradaptasi dengan era teknologi dan AI. Gimana cara menjalin koneksi dengan penguasa. Gimana caranya melewati perang tarif dengan Amerika Serikat. Itu kan butuh skill. Jadi amanah aja gak cukup guys. Lu juga harus ahli dalam mengelola duit lu. So, it's better to have a little caution guys than to have a great regret. Jadi jauh lebih baik lu sedikit hati-hati dibanding nanti lu rugi besar, penyesalan yang besar. Nah gimana caranya guys supaya lu bisa lolos nih dari kerugian, lolos dari jebakan Batman. Nah Arkat itu punya tips loh. Tipsnya apa? Lu harus konsultasi dengan orang bijak. Consult with wise men. Karena zaman dulu banget ya, Firaun aja nih hampir bubar nih kerajaannya. Tapi dia mau berkonsultasi sama orang bijak. Namanya Yusuf. Loloslah kerajaan ini dari kehancuran. Ini pepatah ini berlaku sampai detik ini. Lu harus mau konsultasi. Minta advice dengan orang yang lebih bijak. Jadi dalam kasus ini, lu harus cari advice. Carilah nasihat sama orang-orang yang lebih punya pengalaman dalam mengelola emas, dalam memegang emas, dalam memutar emas menjadi profitable. Atau dalam artian ini, kalau zaman dulu adalah koin emas, zaman sekarang adalah uang lu. Konsultasi sama orang yang memang ahli di bidang itu. Bagaimana memutar uang lu, bagaimana menempatkan uang lu, bagaimana membuat uang lu menjadi berbuah. Dan lu harus belajar, ya percaya, let go. Biarkan kebijaksanaan mereka, wisdom mereka yang bekerja untuk melindungi, memprotek harta kekayaan lo. Jadi gue punya pengalaman gini, gue ketemu ada salah seorang, udah tua ya, umurnya sekitar 80-an, kaya raya banget dari bisnis tambak udang, orang Surabaya. Dia punya anak, gue ngobrol sama orang tuanya, jadi anaknya itu protes. Kok mama gak mau sih dengerin kata saya bikin begini. Kata mamanya, gue udah lebih tua, gue udah lebih paham lah dari lu. Lu gak usah sok lebih pintar dari gue. Nah menurut gue agak aneh nih, banyak orang tua itu begini. Kenapa? Lu kan sekolahin anak lu ke luar negeri nih, anaknya dia ya, umurnya udah 40-an. Itu aja masih dibego-begoin sama orang tuanya. Lu pengen anak lu jadi lebih pintar dari lu apa lebih bego dari lu? Lu kan pengen anak lu lebih pintar dari lu dong. So, kalau lu pengen anak lu lebih pintar dari lu, dan lu percaya anak lu lebih pintar dari lu, dan lu udah lihat, lu udah uji, lu udah tes bertahun-tahun dan memang terbukti. Sisanya lu harus kasih apa? Kasih kepercayaan sama dia. Kelola harta keluarga, kelola aset perusahaan. Nah ini yang agak lemah nih di sini yang gue lihat. Bahwa banyak orang tua itu masih memperlakukan anaknya seperti anak-anak. Jadi walaupun anaknya udah umur 50 tahun dianggap bocil aja terus. Gak ada trust. Padahal kalau lu udah tahu ya anak lu itu pinter, kasih dia kesempatan buat mengelola itu semua. Ya sama juga ya, ada orang juga yang gak percaya sama anaknya. Memang anaknya juga gak bisa dipercaya. Hobinya ngeband, jereng-jereng, mabok, Sama juga kaya raya juga, duitnya hampir 2 triliun.
Ya kalau gue jadi orang tuanya gue juga gak mau percaya tuh sama anak yang kayak begitu. Tapi sisi positifnya, walaupun orang tuanya udah meninggal nih, sampai hari ini gak jadi gelandangan itu anaknya. Kenapa? Karena di wasiat orang tuanya ketika dia meninggal, perusahaan itu tidak dikelola oleh anaknya sendiri. Tapi dia udah kasih wali amanat. Jadi dia hire profesional, seorang CEO buat running the company. Dia tahu anaknya gak punya kapasitas. Tapi dia juga gak mau anaknya jadi miskin melarat hidup di kolong jembatan. Jadi anaknya hidup dari dividen saham yang dimilikin mamanya itu. Perusahaannya dirunning sama anaknya? Enggak. Diserahkan sama mamanya kepada orang yang lebih kompeten. Orang yang lebih bijak. Sampai hari ini, ya ini udah generasi kelima, ya perusahaannya masih ada. Karena ternyata amanah mamanya itu masih dipegang tuh. Kenapa? Dia bilang di situ, biarkan perusahaan ini dijalankan sama orang yang lebih punya kapasitas. Kalau itu masih ada hubungan darah dengan kita, syukurlah. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan juga harus saudara sama kita. Enggak. Karena yang penting perusahaan ini hidup, berjaya dengan atau tanpa keluarga kita. Jadi harus belajar menerima ya orang asing masuk jadi pengelola. Dijalankan dengan baik ya sampai sekarang baik. Prinsip ini guys itu udah berulang kali dikatakan lah di dunia investasi. Makanya gue juga dalam prinsip gue dalam berinvestasi, gue sering investasi itu lihat orangnya dulu. Kalau orangnya lebih ahli di bisnis pakan ikan, di bisnis traktor, di bisnis pompa air, di bisnis tenaga listrik, gue gak mau tuh sosok jago, oh iya gue yang paling paham, gue yang running perusahaan, enggak. Gue akan lebih pilih kasihlah perusahaan ini kepada orang yang lebih ahli. Ada salah seorang yang selalu ngutip gue, dia bilang, gue ikutin kata lu Ben, semenjak ikutin kata lu hidup gue jadi lebih enak. Emang kenapa? Lu bikin apa bang? Lu selalu bilang serahkan pada ahlinya, serahkan pada ahlinya. Ya kalau lu merasa lu lebih ahli dalam bisnis sabun, ya lu take care lah pabrik sabun itu. Tapi kalau enggak, mendingan serahkan pada ahlinya. Dia akan bisa selesaikan begitu banyak masalah dengan effort yang jauh lebih sedikit dibandingkan lu. Dan tahu gimana cara navigasinya dari segala intrik yang ada di dalam bisnis itu. Penting guys. Gak bisa orang serta-merta lulusan luar negeri, baru lahir, suruh pegang perusahaan, kolaps itu barang. Banyak jadi kejadian. Lebih baik serahkan pada ahlinya. Ya kalau memang itu masih ada hubungan sama lu, bagus. Masih ada hubungan darah sama lu, bagus. Tapi kalau memang dia gak ahlinya, mendingan cari yang lebih bijak. Cari yang lebih hebat dalam mengelola aset perusahaan lu, dalam mengelola harta kekayaan keluarga lu. Itu penting. Ingat prinsip yang keempat, lu wajib belajar melindungi harta lu dari kerugian. Wajib. Charlie Munger berulang kali katakan ini, Dave Ramsey berulang kali katakan hal ini. Hukum pertama adalah never lose money. Jangan pernah hilang duit. Hukum yang kedua, jangan pernah lupakan hukum yang pertama. Udah itulah kunci sukses investasi lu. Jadi never lose money. Cuman dua. Dan yang kedua, jangan pernah lupa hukum yang pertama. Simple ya. Oke, jadi guys, dari 4 tahapan di atas, mana yang menurut kamu paling penting? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mana yang sudah kamu jalanin? Dan yang ketiga, mana yang belum mampu kamu jalanin? Ingat loh, ini prinsip penting banget karena ini diakui ya oleh banyak investor dunia. Buku ini diakui sebagai ilmu yang paling baik, terbukti sukses, membawa banyak investor sukses di dunia. Mana nih ilmu yang udah lu jalanin? Dan yang terakhir guys, pertanyaan gue adalah, kenapa ya banyak orang di Indonesia itu masih juga kejebak loh, bolak-balik. 4 ini dibikin urutan dengan adanya agenda guys. Ini ada agenda, ini propaganda loh. Bahwa lu jangan kebolak-balik. Banyak orang itu nggak paham kenapa belajar menyisihkan uang itu yang terutama. Nah setelah lu berhasil menyisihkan uang, lu harus belajar mengontrol pengeluaran lu. Ya kalau lu nggak ada yang lu sisihkan, apa juga yang lu mau bisa spending. Karena yang ketiga, lu belajar melipat gandakan uang lu. Nah yang keempat, lu belajar untuk melindungi harta lu dari kerugian. Nah lu jangan kebolak-balik nih. Ini ada urutannya nih. Nah kenapa penting guys untuk tahu 4 hal ini ya? Karena banyak orang konyol. Jujur gue banyak ketemu orang konyol. Belum bisa nabung, belum belajar nabung, belum belajar memisahkan keinginan sama kebutuhan. Tahu-tahu udah buka rekening saham. Terus ujung-ujungnya apa? Jadi penjudi guys. Karena tiba-tiba loh, kok gue tanya, lu gimana? Congrats ya, lu udah beli saham kemarin tuh Kardik, lu pasti udah untung 200%. Selamat ya. Oh udah gue jual pak. Hah? Kapan lu jual? Iya waktu itu naik 3% pak saya jual. Lah kenapa lu jual? Soalnya saya perlu itu pak, saya mau ganti motor baru. Konyol banget lu. Jadi lu investasi tujuannya buat apa? Buat memuaskan dahaga konsumtif lu kah? Berarti lu masih belum lolos dari jebakan budak itu loh. Aneh, dia masih gak bisa memisahkan mana kepuasan jangka panjang, mana kepuasan jangka pendek. Ketika lu beli tanah, ketika lu beli emas, lu bukan beli ini buat dijual nanti sore guys. Beli siang-siang, jual nanti sore. Beli hari ini, jual 2 hari lagi. Enggak. Lu belum bisa membedakan mana yang penting buat jangka pendek, mana yang penting buat jangka panjang. Makanya penting ya buat teman-teman buat memahami 4 poin ini. Tonton ulang video ini. Share, diskusikan sama keluarga lu. Keluarga lu udah lakukan belum 4 hal ini? Sudah bisa belum tahu bedanya kebutuhan dan keinginan?
Udah tahu nggak 3 investasi yang penting itu? Investasi layar ke atas, investasi duit, investasi bisnis. Tahu nggak? Penting guys buat teman-teman ya, keluarga di Indonesia, buat belajar memahami ini. Kenapa? Karena kalau lu sendiri sebagai keluarga adalah sel terkecil dalam sebuah negara. Ya kalau makin banyak keluarga-keluarga yang makin sukses, pintar dalam aspek finansial, melek finansial. Percayalah, dari keluarga kecil lu dibangun yang melek finansial, lama-lama makin banyak keluarga seperti lu, makin banyak kelurahan maju seperti lu, makin banyak kabupaten, provinsi bebas dari hal-hal yang gak masuk akal, investasi bodong, investasi judi online, investasi money game dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa ya, negara kita tambah bagus juga ke depannya. Dan itu cuma bisa terjadi kalau dari titik terkecil, sel terkecil keluarga lu dan lu sendiri sebagai individu udah bisa belajar 4 ilmu finansial dari budak Babilonia yang berhasil membeli kebebasannya dan menjadi orang terkaya di Babilonia. So lu pengen gak jadi kayak Arkad? Lu punya nyali gak kayak Arkad? Membeli kebebasannya sendiri. Atau sampai hari ini lu masih sibuk memperkaya majikan itu. Banyak banget majikan lu. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa. Segera kirim jawaban kalian di kolom komentar ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.